Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fikriwandri dari kelas 1A MTN 0007. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Ika Rizky Melia MPD, selaku dosen mata kuliah teori pembangunan sosial. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal dalam program pembangunan. Yang pertama itu ada pembangunan. Menurut para ahli, Bahtiar Effendi menyatakan di dalam pembangunan suatu daerah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Yang kedua itu ada B.S. Muljana menyatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik dan memiliki kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa, serta kegiatan lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang ketiga ada Resmiwiro, pembangunan itu bersifat non-fisik, yang dalam hal ini jenis pembangunan berarti suatu yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Di sini juga ada pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan yang kedua ada berwawasan lingkungan hidup, merupakan terjemahan dari Sustainable Development. Konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai terjemah dari eco-development. Yang ketiga ada sebagai kontribusi untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa, serta modal pembangunan. Indonesia mengandalkan sumber daya alam, karena sumber daya alam memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di sini juga ada kearifan lokal. Menurut Wibowo, identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Di sini pun ada ciri-cirinya, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kedua ada merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang ketiga ada mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang keempat ada mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Yang terakhir ada mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Di sini juga ada fungsinya. Yang pertama untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga ada sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pasangan. Di sini juga ada bentuk-bentuk. Yang pertama ada nilai norma. Yang kedua ada norma. Yang ketiga ada etika. Yang keempat ada kepercayaan. Yang kelima ada adat istiadat. Di sini juga ada contoh kearifan lokal. Yang pertama itu ada awik-awik dari Lombok, Barat, dan Bali. Awik-awik merupakan aturan yang dibuat oleh krama desa atau adat krama Banjar adat. Awik-awik berfungsi sebagai pedoman dan pelaksanaan Trihita Karana, yaitu sebuah keharmonisan hubungan yang tercipta antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Harmonisan hubungan antara manusia dengan manusia
disebut pawongan, dan juga keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan alam disebut palemahan. AUKS ini dapat diartikan sebagai aturan, hukum, adat yang berfungsi untuk mengatur segala kehidupan masyarakat, desa adat agar tercipta ketentraman dan keadilan, serta tercipta rasa keadilan. Awik-awik ini diarti secara turun-temurun oleh krama desa adat di Bali. Yang kedua ada contoh Babiye, Muara Enim di Sumatera Selatan. Babiye adalah tradisi bercocok tanam dan panen yang dipimpin oleh masyarakat di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk terima kasih karena panen telah diselesaikan dengan cepat dan panen yang berhasil. Yang terakhir ada contoh Cincowong yang ada di Sunda atau Jawa Barat. Cincowong merupakan ritual yang dipercaya masyarakat dapat mendatangkan hujan. Ritual ini terjadi ketika masyarakat setempat merasa menderita karena lahan pertanian yang menjadi tumpuan dan kehidupannya tidak mampu lagi memberikan penghidupan. Kemarau yang terjadi secara berkepanjangan telah dan menjadi faktor utama terjadi kekeringan pada lahan pertanian. Menjadi hal yang ditakdirkan karena hal tersebut, ritual Cincowong atau ritual pemanggilan hujan ini dilakukan. Cincowong ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Tulungagung. Di sini juga ada peran kearifan lokal dalam mendukung program pembangunan. Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran bagaimana mengelola alam sehingga terjalin keharmonisan tidak saja dalam bentuk keuntungan ekonomi namun juga sosial budaya. Hal ini dapat diuraikan bahwa tradisi menanamkan nilai-nilai dan norma perilaku tertentu secara otomatis berimplikasi adanya kesinambungan dengan masa lalu yang dikaitkan dengan pertumbuhan pembangunan yang berlanjut. Peran lain kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghindarkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan melampaui kemampuan daya dukungan. Di sini juga ada metode penguatan kearifan lokal. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi dan mendukung kearifan lokal. Upaya pemanfaatan teknologi secara inheren dapat dikatakan sebagai langkah tepat untuk membantu atau mempertajam kearifan lokal. Penanganan dan pengolahan alam sebagai upaya pembangunan suatu daerah memiliki hubungan dalam menciptakan langkah yang strategis dan secara nyata dapat memberdayakan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada secara optimal. Pengelolaan lingkungan ini yang termasuk di dalamnya berupa pencegahan, penanggulangan pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan menuntut sebagai perangkat kebijakan dan program, serta kegiatan yang didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan yang lain terus dikembangkan. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya, dan kemitraan lingkungan, perangkat hukum dan perundang-undang informasi, serta pendanaan. Yang kedua itu ada pengelolaan berbasis masyarakat (PBM). Ciri dari sistem pengelolaan sumber daya ini terpadu, yaitu perumusan dan juga perencanaan dilakukan melalui bottom-up approach yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dan dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Merupakan dasar pengelolaan berbasis masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam ini secara optimal akan terwujud secara baik apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya alam yang dinamakan pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan yang berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di suatu tempat di mana masyarakat lokal terlibat secara aktif. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasil di Indonesia. Pendekatan dengan metode pengelolaan sumber daya masyarakat telah dilakukan sejak tahun 1997 melalui proyek pesisir.
Dalam perkembangan ini, konsep pengalaman berbasis masyarakat ini mengalami perubahan dengan dikembangkan satu konsep yang disebut co-management. Dalam konsep co-management ini, pengelolaan lingkungan tidak hanya melibatkan unsur masyarakat lokal saja, tapi juga melibatkan unsur pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat diperkuat secara hukum dan perundang-undang yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan pada upaya kesadaran akan lingkungan untuk kedepannya direncanakan dengan matang, teliti, dan mencakup seluruh aspek lingkungan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menjamin keseimbangan teknologi lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penataan, dan penegakan hukum. Kesimpulan dari materi saya, kearifan lokal merupakan budaya unggul dari masyarakat setempat karena nilai-nilai yang dipegang masih berhubungan erat dengan kondisi geografis dan lingkungan alam sekitar. Meskipun bernilai lokal, nilai yang diyakini bersifat universal, oleh karena itu sangat strategis apabila dijadikan dasar dalam pembangunan karena masyarakat mengetahui apa yang dibutuhkan dan baik untuk mereka. Selanjutnya, kearifan lokal yang dikelola dengan sinergitas dapat menjadi motivasi yang kuat untuk mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk membangun dalam jangka panjang. Penerapan kearifan lokal dapat mengatasi permasalahan mengenai pemanfaatan lingkungan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat muncul karena adanya proses pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukungan lingkungan hidup yang di era otonomi ini ada kecenderungan mengejar pendapatan asli daerah melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.